Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Intan Ramadhani, dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Adapun topik pembahasan kita hari ini adalah karakteristik pendidikan yang bercorak Islam di Indonesia atau tradisional. Oke, pokok pembahasannya A. Pengertian pendidikan dan pengertian pendidikan Islam. Yang kedua, pendidikan Islam tradisional. Dan yang ketiga, lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia. Oke, pengertian pendidikan dan pendidikan Islam. Pendidikan ialah suatu proses perubahan sikap atau tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Pendidikan Islam adalah suatu proses pengubahan tata laku, proses pengajaran yang dilakukan ke dalam diri seseorang, di mana hal ini berkaitan erat dengan nilai-nilai agama Islam. Pendidikan Islam tradisional, karakteristik pendidikan Islam tradisional. Pertama, orientasi pendidikan, mengemban tugas suci penyebaran agama. Dan yang kedua, melestarikan ajaran Islam. Salah satu untuk melanggengkan ajaran Islam adalah dengan proses pewarisan ajaran, budaya, adat, istiadat, masyarakat beragama. Dan yang ketiga, penguatan doktrin tauhid. Penguatan doktrin tauhid ini harus diberikan paling utama kepada peserta didik agar tidak mudah terpengaruh. Yang keempat, terfokus pada pendidikan keilmuan Islam. Metode berpikir masyarakat tradisional Islam adalah bagaimana mengajarkan ilmu-ilmu Islam kepada generasinya. Yang kelima, pendidikan terpusat kepada guru. Dalam deskriptif aliran tradisional, guru menjadi pusat dalam proses belajar dan mengajar. Dan yang keenam, sistem pembelajaran dan metode mengajar. Sistem belajarnya memiliki halakoh atau berkumpul, dan metode yang digunakan adalah metode ceramah. Oke. Lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia. Yang pertama masjid dan langgar, yang kedua munosa atau rangkang, yang ketiga namanya pesantren. Oke, masjid atau langgar sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan ibadah. Tetapi pada masa dulu masjid adalah tempat untuk dimana untuk beraktivitas dalam proses belajar mengajar seperti diadakannya pengajian, ya, belajar di masjid ini adalah kalau kita secara harfiah tempat untuk bersujud. Namun dalam arti terminologi, masjid diartikan sebagai tempat khusus untuk melakukan aktivitas ibadah dalam arti yang lebih luas. Munasah dan rangkah. Munasah berasal dari bahasa Arab, yaitu adalah madrasah yang berarti tempat belajar atau sekolah. Yang ketiga pesantren. Istilah pesantren berasal dari kata pesantren, di mana kata santri menurut J.W. Cantrik berarti murid padepokan atau murid orang yang pandai dalam bahasa Jawa. Oke, sampai disinilah yang bisa Ibu sampaikan. Jenis-jenis pendidikan tradisional atau pada masa zaman dahulu, ya, ada 3 tadi. Pertama digunakan adalah masjid atau langgar, yang kedua madrasah, yang ketiga pesantren. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.